Berawal dari ke-8 orang narapidana yang sedang dibariskan menghadap sungai bersuhu dingin. Kemudian mereka berenang ke arah perahu yang akan mengantarkannya menyeberangi sungai menuju hutan. Satu persatu para tahanan berhasil mencapai perahu dengan kondisi tubuh menggigil kedinginan. Sampainya di dalam hutan, masing-masing dari mereka dipekerjakan menebang pohon dengan pengawasan hanya satu orang penjaga. Dirasa mustahil jika seandainya ke-8 tahanan tersebut berniat kabur ke dalam hutan yang telah dipastikan tidak akan menemukan jalan pulang. Kala itu, Robert mulai menyusut siasat melarikan diri melihat situasi sekitar hutan. Di sela istirahat, terlihat semua para tahanan hanya diberi jatah sepotong roti. Seorang penjaga berbaik hati ingin membagikan daging kambing kepada mereka, namun tidak ada yang mau menerima tawarannya. Gelagat aneh yang dirasakan si petugas membuat ia sadar tentang Robert yang tidak terlihat di sekitar mereka. Dari arah belakang, Robert pun menyerang si penjaga tersebut, diikuti para komplotannya. Si penjaga diikat di balik pohon, kemudian mereka semua meninggalkannya agar mati kedinginan. Ketika Robert dan kawan-kawan berlari menuju perahu, ternyata ada 2 orang penjaga yang baru dikirim ke pulau tersebut. Terjadilah aksi pengejaran, sehingga mereka terdorong memasuki hutan yang terkenal angker dan belum terjamah oleh siapapun. Setelah lolos dari pengejaran, Robert mulai mengambil peran memimpin mereka menuju timur. Tanpa kompas dan petunjuk arah apapun, ke-8 narapidana tersebut melangkah memasuki hutan liar. Tom mengeluh kedinginan dan ingin menyalakan api. Hal itu tidak boleh dilakukan karena asap yang ditimbulkan bisa memancing petugas datang ke arah mereka. Pierce dan Dalton bersepakat jika nanti tersesat, maka keduanya akan kembali ke tempat semula. Dari ke-8 orang narapidana nantinya akan terbentuk ke beberapa kubu. Pierce dan Dalton berusaha menjaga akal sehatnya supaya tidak terlalu mempercayai Robert. Robert yang dianggap sebagai pemimpin sebenarnya dikendalikan oleh Travers, dikarenakan mereka berdua telah menjalin persahabatan sebelum diasingkan ke tanah pembuangan. Sedangkan sisa anggota lain hanya bisa pasrah mengikuti alur perjalanan mereka. Di hari kedua, ke-7 anggota mengikuti Robert menelusuri jalur sungai. Dalton yang sejak awal tidak mempercayai Robert sedikit bergurau, bermaksud ingin menyindir Robert yang nampak bingung menentukan arah jalan selanjutnya. Thomas, satu-satunya tahanan asal Inggris, kerap kali sering mendapatkan bulian dari tahanan lain yang kebanyakan berasal dari Irlandia. Canda dan tawa masih menghiasi mereka sambil menikmati sisa pasokan makanan yang entah akan bertahan berapa lama. Robert dan Travers yang baru saja datang dijadikan lelucon oleh Dalton, dianggap sebagai sepasang kekasih karena keduanya sering menghabiskan waktu bersama-sama tanpa tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Robert menampakkan wajah penuh dendam atas sindiran yang dilontarkan Dalton. Di perjalanan kali ini, jalur yang ditempuh mengarah ke atas gunung. Ada 2 orang kakek-kakek bersaudara bernama Ned dan Ken, yang dimana Ned sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pendakian. Ken berusaha membantu Ned agar terus bergerak sebelum ditinggalkan oleh yang lain. Sesampainya di puncak, pemandangan yang terlihat masih sekitar hamparan pegunungan Tasmania. Musim salju tiba, ke-8 orang tahanan mulai panik, terutama Ned yang kondisinya semakin melemah. Di samping cuaca ekstrim, hal baru yang harus mereka hadapi adalah kehabisan pasokan makanan. Kondisi tersebut memancing Dalton memarahi Robert, meminta pertanggungjawaban jika seandainya mereka semua memasuki fase kelaparan. Mengingat hutan yang sedang mereka pijak sangat minim hewan berburuan, bahkan nyaris tidak ada kehidupan sama sekali. Naik turun gunung mereka arungi tanpa kepastian apapun. Dalton terluka di bagian kakinya. Kondisi itu membuat ia mendesak Pierce agar mau kembali ke tempat asal mereka melarikan diri. Namun Pierce masih takut jika harus berpisah dengan Robert dan rombongannya. Akibat kelaparan, perubahan sikap dan emosi mereka mulai tidak stabil, kerap menimbulkan keributan antara satu sama lain. Mirisnya, seorang anggota bernama Matt mencoba merebus potongan jaket yang terbuat dari kulit domba, namun tidak bisa dikonsumsi. Hingga malam itu menjadi hari pertama mereka belajar menahan rasa lapar. Esoknya Pierce berjalan ke arah hutan sendirian, lalu mendengar Robert dan Travers sedang merencanakan sesuatu. Keduanya hanya membocorkan rencana itu kepada Pierce dan Matt mengenai cara bertahan hidup
dengan mengorbankan salah satu di antara ke-8 orang tahanan untuk dikonsumsi bersama-sama. Pierce kaget ketika Robert memutuskan Dalton sebagai orang yang akan dikorbankan. Setelah sepakat, Pierce pun kembali menemui Dalton. Bahkan Dalton sempat menghibur Pierce yang terlihat sedang kebingungan. Namun ia tetap tidak ada niatan sedikit pun untuk menyelamatkan sahabatnya. Keempat orang yang mengetahui rencana itu sedang menunggu momen tepat menghabisi Dalton. Menjelang pagi, Robert melayangkan kapak ke kepala Dalton. Sebagian anggota tubuh Dalton direbus ke dalam panci, namun hanya 3 orang yang sudi memakannya. Di tengah perjalanan, Ned dan Ken diam-diam kabur ke arah yang lain. Melihat pelarian si kedua kakek itu, Tom histeris, apalagi ia harus membawa sisa potongan tubuh Dalton yang nantinya akan disantap kembali. Kemudian mereka mendapati sungai dengan arus yang sangat deras. Pierce memberanikan diri berenang menyeberangi sungai itu sehingga yang lain pun turut mengikutinya. Menyadari harus memakan daging rekannya sendiri membuat Tom sulit menerima kenyataan dan mulai kehilangan fokus. Disitulah kesempatan Robert menjadikan Tom sebagai santapan selanjutnya. Ia langsung dijadikan menu makan malam, sedangkan sebagian tubuhnya lagi dimasukkan ke dalam kantong yang sebelumnya berisi potongan tubuh Dalton. Matt mendadak sakit perut akibat makanan semalam. Travers menertawakan kejadian itu seolah ia tidak merasa bersalah akan setiap peristiwa yang telah terjadi. Kewaspadaan harus lebih ditingkatkan ketika kapak sedang berada di genggaman tangan Robert. Matt diperintah membawa kantong pasokan makanan. Ia pun berpikir ia mau membawa kantong itu asalkan kapak yang dimiliki Robert diserahkan kepada Matt. Akhirnya Matt pun dapat menguasai kapak tersebut. Sejak awal pelarian diduga Robert telah merencanakan semuanya. Ia tahu kondisi hutan yang tidak memiliki peluang bertahan hidup. Sebelum bernasib sama seperti Tom dan Dalton, Matt mengajak Pierce melarikan diri bersama-sama. Namun Pierce sudah tidak fokus dan sulit merespon sesuatu. Diceritakan pasokan makanan sudah habis. Mereka kini kembali memasuki fase kelaparan. Matt membuat sup dengan memasukkan beberapa tanaman liar. Siapa tahu dapat sedikit menghilangkan rasa lapar. Setelah dicoba, Matt memuntahkan sup tersebut karena rasanya pahit. Dalam posisi itulah Robert memukul kepalanya. Namun Matt berhasil melawan balik serangan Robert. Akibat pukulan itu, kondisi Matt semakin memburuk. Ia memberi kepercayaan kepada Pierce dan menyerahkan kapaknya agar dapat mengawasi Robert dan Travers. Namun yang terjadi, Pierce malah mengkhianati Matt sehingga berhasil dijadikan santapan selanjutnya. Seperti biasa, tubuh korban dimasukkan ke dalam kantong makanan dan kali ini Pierce bertugas membawa kantong tersebut. Di balik serangkaian tragedi yang tengah terjadi, tersimpan sebuah fakta yang mengerikan bagi si pembawa kantong pasokan makanan. Tom yang awalnya membawa kantong berisi tubuh Dalton, kini berakhir di dalam kantong itu. Sama halnya dengan Matt yang membawa kantong berisi tubuh Tom, kini berakhir di dalam kantong yang sekarang jatuh ke tangan Pierce. Hingga di suatu hari, terjadi peristiwa di mana Travers dipatuk ular setelah melewati kawasan padang rumput. Melihat kejadian itu, Pierce merasa senang dikarenakan otak di balik kegilaan yang telah terjadi adalah atas ide si Travers. Robert menjaga Travers karena mulai merasa terancam dengan gerak-gerik Pierce. Esoknya, Travers sudah tidak sanggup meneruskan perjalanan, namun Robert berusaha memapah Travers hingga menyeberangi sungai. Travers meminta supaya dijauhkan dari Pierce. Melihat tidak ada lagi harapan, Robert akhirnya mengizinkan Pierce menghabisi nyawa Travers. Di malam hari, Robert mengambil lagi kapaknya seusai digunakan Pierce untuk melenyapkan Travers. Ketakutan yang dirasakan oleh Tom dan Matt, kini Robert dapat ikut merasakan bagaimana ia membayangkan berada di dalam sebuah kantong makanan dalam kondisi terpotong-potong. Sejatinya Robert merupakan seorang pengecut yang takut mati. Ia merasa memiliki power karena selalu didampingi Travers dengan ide-ide gilanya. Kemudian dilanjutkan kembali perjalanan. Keduanya memilih saling berjauhan satu sama lain. Hal itu dilakukan atas keinginan Robert.
Singkat cerita, akhirnya mereka sedikit lagi menemukan jalan pulang. Pierce dihantui dengan kehadiran Dalton. Di malam hari, Robert terlihat gelisah dan berusaha untuk tidak tidur. Ia sedang merasakan sebuah firasat buruk. Awal terbangun dari tidur, Pierce sudah berada di samping Robert. Di akhir cerita, Pierce mengambil sedikit di bagian lehernya, menyantap secara mentah-mentah. Lalu bagaimana nasib Alexander Pierce selanjutnya? Inilah kisah lengkap dari film ini. Alexander Pierce berwarga negara Irlandia. Saat itu ia berusia 29 tahun ketika dikirim ke tanah pembuangan atau lebih dikenal dengan tanah Van Diemen pada tahun 1819. Alasan ia dihukum karena telah mencuri 6 pasang sepatu. Dijatuhi masa hukuman 7 tahun di pengasingan. Jadi, Pierce tidak memiliki mental seorang pembunuh. Selama di penangkaran beberapa kali Pierce berusaha melarikan diri, namun ia selalu gagal. Ada banyak hal yang membuatnya tidak tahan, yaitu sering mengalami kekerasan fisik dan kelaparan. Ia pun merencanakan pelarian lagi dengan ketujuh tahanan pada saat bertugas menebang pohon di dalam hutan. Setelah lebih dari 100 hari, Pierce kembali tertangkap, sedangkan ketujuh narapidana lainnya dinyatakan hilang di dalam hutan, namun itu hanya dugaan polisi. Sebelumnya, Pierce bersaksi bahwa dia dan sesama narapidana dipaksa memakan satu sama lain untuk bertahan hidup. Tapi tidak ada yang percaya dengan pengakuan Pierce. Petugas polisi akhirnya penasaran. Dilakukanlah pencarian penyisiran setiap jejak yang pernah dilewati ke-8 tahanan tersebut. Satu persatu fakta itu pun terkuak dengan ditemukannya bagian-bagian tubuh manusia di beberapa titik. Pierce tercatat dalam sejarah sebagai salah satu narapidana paling terkenal di Australia karena ada satu faktor utama yang membedakannya dari orang lain. Dia mengaku seorang kanibal. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan awal Alexander Pierce. Ia lahir di County Monaghan, Irlandia pada tahun 1790 dan bekerja sebagai buruh tani. Menurut catatan, Pierce tinggi di bawah rata-rata pada masa itu dengan kulit bopeng, rambut coklat, dan mata coklat. Riwayat Pierce tercatat beberapa kali mencoba melarikan diri. Ia pun akhirnya dipindahkan ke Pulau Sarah, terletak di pantai barat Tasmania. Dipandang sebagai tempat terbaik untuk memenjarakan narapidana yang paling memberontak karena lokasinya yang terpencil. Perairan di sekitarnya sangat berbahaya sehingga hanya sejumlah kecil narapidana yang bisa tiba di tempat itu karena beberapa kapal karam saat mereka mencoba melewati jalur laut yang sempit. Dengan perbekalan terbatas, cuaca dingin yang membekukan, sering dicambuk, dan kerja keras yang melelahkan, jadi tidak heran para tahanan mencoba melarikan diri dari Pulau Sarah. Kurang dari 8 minggu setelah kedatangannya ke Pulau Sarah, Pierce dan 7 narapidana lainnya nekat melarikan diri ke dalam hutan tanpa memiliki pasokan makanan, tanpa petunjuk arah, tanpa ada seorang pun yang tahu kondisi hutan yang akan dijelajahinya. Rencana awalnya adalah menemukan perahu dan berlayar ke utara dari pelabuhan Macquarie menuju Pulau Pasifik. Tapi rencana itu gagal setelah tahu ada 2 orang petugas yang berpatroli mengawasi aktivitas ke-8 narapidana tersebut. Saking takutnya tertangkap, mereka lari ke hutan hujan yang mengelilingi pelabuhan menuju ke timur. Menjelang 10 hari berada di hutan, sebenarnya mereka sudah sadar bahwa tidak akan bertahan lebih lama lagi kecuali mereka memiliki makanan. Setelah 110 hari berkeliaran, Pierce ditangkap kembali sendirian saat ia berhasil mencapai sisi lain Tasmania. Pierce kala itu memberitahu para pejabat bahwa setelah hanya dia dan Robert Granhill yang tersisa, dia menunggu sampai Granhill tertidur dan membunuhnya dengan kapak sebelum memakan jenazahnya. Pierce berhasil sampai di distrik pemukiman di mana ia dibantu oleh seorang mantan narapidana yang bekerja sebagai pengembala. Dia bertahan selama beberapa minggu dengan merampok peternakan dan mencuri domba sebelum dia ditangkap kembali. Meskipun polisi sudah menemukan beberapa jejak yang dapat membenarkan pengakuan Pierce mengenai saling memakan satu sama lain, tetap saja tidak ada yang mau percaya dengan ucapannya. Dianggap terlalu dibuat-buat dan hanya sekedar ingin mengalihkan perhatian. Timbullah spekulasi lain di mana polisi menduga bahwa Pierce sedang berusaha menutupi keberadaan teman-temannya yang kemungkinan besar bersembunyi di Tasmania bertahan hidup sebagai penjaga hutan. Pierce dikembalikan ke Pulau Sarah untuk melanjutkan masa tahanannya. Ternyata tidak sampai di situ, guys. Ia merencanakan pelarian lagi dengan seorang narapidana muda bernama Thomas Cook.
Sayangnya pelarian itu dapat digagalkan. Dalam penangkapan Pierce kali ini, polisi menemukan daging manusia di saku celana Pierce. Kemudian Pierce memberitahu petugas penjara bahwa alasan kenapa Thomas hilang karena ia sudah berada di dalam perut dan saku celananya. Akhirnya polisi tidak meragukan lagi semua ucapan Pierce. Ia pun dikembalikan ke Pulau Sarah. Didakwa telah membunuh dan memakan rekan-rekannya dengan dijatuhi hukuman gantung. Di balik kisah mengerikan ini timbullah pertanyaan apa yang terjadi pada Pierce dan apa yang dia pikirkan tentang pemenjaraannya yang brutal hingga beberapa kali mencoba melarikan diri. Inti sebenarnya dari kisah ini adalah kisah kebobrokan yang menimpa para tahanan di Australia, tepatnya di tanah pembuangan Tasmania. Si Pierce ini kan awalnya terjerat kasus pencurian 6 pasang sepatu. Dihukum dari Irlandia, dibawa ke daratan Australia, ditempatkan di sebuah pulau, disamaratakan dengan para kriminal tingkat tinggi. Pokoknya ia mengalami trauma berat karena gak nyangka bakalan dihukum seberat itu. Kekejaman yang sebenarnya dalam cerita Pierce adalah yang dilakukan pada narapidana dari sistem yang dirancang untuk menghancurkan mental manusia. Alexander Pierce digantung pada 19 Juli 1824, kemudian jenazahnya dibawa ke ahli bedah. Tengkorak Pierce berakhir di Amerika Serikat sebagai bagian dari koleksi dokter yang terkenal, yaitu Dr. Samuel George Morton, yang percaya bahwa kapasitas tengkorak menentukan kemampuan intelektual seseorang. Pada tahun 1968, tengkorak Pierce berakhir di University of Pennsylvania dan tetap ada sampai hari ini. Kisah Alexander Pierce, si narapidana kanibal, adalah salah satu kisah horor gotik terbesar dalam sejarah Australia. Tapi di luar kisah mengerikan itu, ini juga merupakan kisah kelangsungan hidup seorang pria yang, seperti banyak narapidana lainnya, tidak pantas menerima hukuman seberat itu untuk kejahatan kecil yang notabene-nya si Pierce ini bukan pembunuh, tapi dia hanya seorang pencuri. Dan itulah akhir dari pembahasan film ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.